Sunnah itu ma udhifa ilan nabi, sesuatu yang disandarkan kepada nabi. Ya. Perkataan, perbuatan nabi. Jadi jangan selama-lamanya kalau memang itu sunnah, kapan nabi bikin? Nabi nggak bikin, tapi nabi katakan, yaitu disebut sunnah. Allah menyuruh baca Quran, umum kalimatnya. Yasin Quran nggak? Quran. Ketika Allah menyuruh kita membaca Quran, berarti kan sudah disuruh kita baca Quran. Waktunya ada nggak dari Allah dan tempatnya? Udah kita bahas itu. Jadi dalam tahlil itu kan baca Yasin. Quran nggak Yasin itu? Quran. Oke. Kemudian ada nggak waktu dari Allah untuk bacanya? Tidak. Berarti kan kita yang memanagenya. Waktunya. Wajib nggak tahlil? Kalau wajib berarti yang nggak tahlil dosa. Haram nggak tahlil? Kalau haram berarti yang tahlil dosa. Kan Allah udah bilang dalam surah An-Nahl ayat 116, jangan kau katakan sesuka lidahmu secara dusta. Ini boleh, ini tidak, haza halal wa haza haram. Jadi hukum itu dikemanakan? Ada 5, wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Kalau tidak wajib, apakah berarti udah haram? Jangan dulu haram yang kemari. Wajib dulu, baru sunat, baru mubah, baru makruh, baru haram. Nah, tahlil itu kita tanya mau kemana, kita bawa hukumnya. Allah pun bilang, wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang tidak menghukumkan seperti hukum Allah, berarti hukum. Ketika Allah menyuruh, tidaklah langsung jadi wajib. Ada kalanya Allah menyuruh itu langsung kepada sunat. Seperti wa minal laili, di sebagian malam, wa tahajjat, hendaklah kalian tahajud. Tahajud, perintah itu kan? Perintah. Hukumnya apa? Apa wajib? Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan Quran, imannya nambah. Itu manfaat untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, timbul pertanyaan, boleh enggak baca Quran di tempat orang meninggal? Itu pertanyaannya. Nah, jangan kau katakan sesuka lidahmu secara dusta, ini boleh, ini enggak. Kan Nabi udah bilang, iza hadartum, kalau kamu hadir ke tempat orang sakit atau mayit, ke tempat orang meninggal, ucapkan perkataan yang baik. Siapa yang bilang tuh? Hadirlah saya ke tempat si Adi, orang tua Adi meninggal. Rasul nyuruh apa? Ucapkan perkataan yang baik. Datanglah saya, assalamualaikum di, waalaikumsalam. Kenapa ya orang tua kita ini meninggal segala macam, baik nggak? Ngomong saya itu baik nggak? Kata Nabi, sebaik-baik perkataan adalah Quran. Berarti membaca Quran macam mana? Lebih baik. Kalau saya baca Quran di situ, yang saya selisihi ayatkah mana ayatnya? Nabikah mana hadisnya yang saya selisihi? Baru dikatakan berselisih apabila ada Nabi bilang jangan, lalu saya baca, di situ berselisih namanya. Bacanya rame-rame. Berarti babnya bab rame-rame bacanya, baca berjamaah masalahnya. Nanti kita bahas tentang masalah baca berame-rame. Tiba-tiba ada orang lain datang, Ustaz kirim salam nama si Adi. Nah, lalu saya bilang, assalamualaikum di, waalaikumsalam. Pak Tanjung kirim salam sama kau. Oh, ya udah, tanyanya macam mana kabarmu. Nah, kata-kata macam mana kabarmu itu bahasa saya apa bahasa Pak Tanjung? Bahasa Pak Tanjung, karena dia suruh nanya. Boleh nggak saya bawa bahasa Pak Tanjung ke rumahmu? Boleh. Kalau bahasa Pak Tanjung boleh saya bawa, kenapa bahasa Allah kau larang? Kemudian baca Quran ini bagian dari zikir apa tidak? Zikir. Bagian dari zikir, jelas ya? Bagian dari zikir. Inna nahnu nazzalna zikra. Sesungguhnya kami turunkan zikir, itu maksudnya Quran. Zikir. Kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim, perumpamaan orang yang zikir dengan yang enggak zikir itu kayak yang hidup dengan yang mati. Ini yang heran kita ketika kita datang ke tempat orang meninggal, cerita entah apa-apa, masalah pemilu begini begitu, enggak ada yang nyalahkan. Begitu ditarik ayat, langsung ada yang nyalahkan. Berbicara manfaat. Ada orang nelpon saya, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Di Poland meninggal. Siapa? Ayah si Adi. Saya bilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillah itu apa? Kembalikan Al-Quran. Innalillah itu Quran. Kalau pertama kematian saja kita dikembalikan kepada Quran, kenapa dilarang membaca Quran di waktu yang lain?